manusia berkumpul dan berdiskusi. Iya. Halo Bapak Ibu, selamat malam. Apa kabarnya? Boleh kasih, iya baik, terima kasih. Boleh kasih love dong kalau kabarnya baik dan sehat. Pak Cahyo langsung dikasih love beneran tangan. Thank you Pak Cahyo. Bu Nina, wah ini banyak yang dari timur ya. Ada Pak Ahmad Bukhari tadi dari Timika, luar biasa. Ini Bu Nina dan timnya dari Kendari. Halo, selamat malam Pak Agung beserta pasukannya. Ini kalau dari timur, sekarang yang dari barat siapa? Ada yang dari Sumatera kah? Oh, Bu Sianipar, Bu Jennifer Sianipar. Dari mana Ibu? Wah, belum kedengaran, masih mute. Ya, baik Bapak Ibu. Selamat datang malam ini. Oh, saya Reza dari Bali. Halo Pak Reza. Selamat malam, selamat malam. Wah, ini banyak wajah-wajah yang ini sekalian deh saya tes ini. Wih, Pak Reza, Ibu manggil siapa, Pak? Ya, baik. Sekalian deh kalau gitu saya sapa-sapa juga Bapak Ibu yang malam ini baru pertama kali bergabung di Leaders Talk. Boleh dong kasih emoticon, terserah emoticonnya mau apa, mau love, mau apa, Bu Jennifer Sianipar. Oke. Apa tuh? Banyak nih ternyata. Bu Anita, halo welcome. Pak Fandi, oke. Pak Arka ternyata ya. Pak Suhat, selamat malam. Oh, Bu Nikanor, ya. Welcome teman-teman. Pak atau Bu Febi nih. Ya, welcome. Waduh, ternyata banyak juga ya. Terima kasih atensinya, teman-teman. Sudah berkenan hadir di keseruan acara malam ini, Leaders Talk. Yang pasti, iya, rame banget ya, Mas Novel ya. Ini sudah 91 dan nanti biasanya akan 100 lebih nih malam ini. Ada Pak Saudi, wah ini baru pertama ya. Baik. Bapak Ibu, malam ini seru banget karena kita akan bahas satu tema yang sangat seru malam ini. Kita akan ngobrolin tentang budgeting. Leaders perlu melek budget perusahaan. Nah, seru ya ini ya. Ini pasti ini para HR, para manajer-manajer pada hadir semua, business owner juga hadir. Terus siapa lagi nih? Boleh tahu dong? Ada business owner yang hadir, boleh kasih love? Business owner. Kasih love. Oh, Bu Nina, iya. Siapa lagi nih? Siapa boleh katakan saya gitu, boleh Pak Hengki. Ya, terima kasih. Ini bagian keuangan penting banget Pak Noji. Oke. Ya. Ini penting nih ya. Marlan hadir, Marlan. Halo Pak Marlan, selamat malam. Ya. Pak Marlan dari mana? Saya dari Departemen Audiovisual. Wow, dan ternyata perlu belajar budgeting ya. Baik. Ayo. Kalau gitu mari kita sama-sama belajar dan malam ini kita menghadirkan satu narasumber yang pasti sangat kompeten di bidangnya. Ini rekan saya Pak Dedi Sidarta. Beliau adalah founder The Consulting, lalu business consultant juga. Ini saya mau tutup dulu, saya mau sapa-sapa. Pak Dedi, selamat malam. Di manakah dirimu? Halo, selamat malam Pak Sujaya. Halo, selamat malam. Apa kabar nih Pak Dedi? Sehat juga buat teman-teman yang lain ya. Jadi saya lihat juga ada banyak ya, ada beberapa yang saya kenal ya. Ada Bu Nina, ya halo Bu Nina. Bu Nina udah kenal ya, karena juga sering ngobrol juga. Pak Agung ya, Pak Agung juga. Ya. Nah ya kan. Ini teman-teman yang lain juga. Nggak usah disuruh kenalan, ternyata sudah punya yang kenal sama Pak Dedi. Berarti memang udah terkenal nih Pak Dedi. Saya kasih pemanasan sedikit teman-teman. Pak Dedi ini siapa sih? Ini kebetulan saya dapat sedikit profilnya beliau ya. Beliau ini founder dan CEO di Consulting Business Consultant, juga CEO founder CFO dari Indonesia Pride Consulting. Ini bisnis semua ya Pak ya? Areanya ya. Ya. Lalu chairman dari Billionaire Mindset East Java Area. Lalu juga banyak banget ya. Angel Investor in View Company. Angel Investor nih investasi ya, banyak banget nih, luar biasa. Lalu Pak Dedi ini, Bapak Ibu,
punya banyak sekali pengalaman, lebih dari 32.000 jam terbang di 32 kota di seluruh Indonesia. Macam-macam aktivitasnya, training, mentoring, konsultasi, berbagai bidang, ada manufaktur, forwarding, pelayaran, dan masih banyak lagi. Beliau juga speaker di Bank Indonesia, Bank Jatim, Bank DBS, OCBC ISP, Intiland. Waduh, banyak sekali Pak, luar biasa ini ya, area keuangan. Lalu juga beliau adalah Certified Financial Planner dari Financial Planner Standard Board dan Certified Professional Financial Modeler dari International Financial Modeling Institute. Juga sampai sekarang ini ya, yang paling sering saya itu paling ingat Pak Dedi, konsultan teks ini ya, luar biasa. Dan kalau ngomongin di consulting ini Bapak Ibu, tinggal klik aja di internet, pasti Anda akan muncul banyak hal tentang the consulting ya. Ini adalah konsultan bisnis, banyak sekali area yang dihandle di area bisnis, khususnya di area finansial, memberikan solusi finansial untuk klien-kliennya, creating and review SOP, lalu membuat accounting system, ya, internal audit, dan banyak lagi. Ini kalau saya sebutin nggak selesai-selesai nih Pak Dedi. Pak Dedi ini udah pokoknya top abis. Boleh kita lihat juga klien-kliennya Pak Dedi. Waduh, banyak banget. Ada Philip, ada Unilever. Wow, luar biasa Pak Dedi. Jadi kita nggak salah ya kehadiran beliau di sini. Nah, ini berbagai aktivitas yang beliau lakukan. So, Bapak Ibu, sebelum jauh boleh dong kasih tepuk tangan, kasih applause buat Pak Dedi. Yeah, welcome Pak Dedi. Thank you Pak Sanjaya, thank you. Iya. Dan sebelum jauh, Bapak Ibu, malam ini saya mau ajak Anda semua, selain tadi sudah kenalan dengan Pak Dedi, Anda akan bersama saya dari Sinergia Group Indonesia. Saya juga seorang trainer dan coach di bidang HR. Salam kenal. Dan malam ini, nah ini buat yang baru bergabung, kalau yang sudah lama bergabung pasti sudah sangat hafal dengan template ini ya. Jadi saya akan ajak Bapak Ibu untuk benar-benar hadirlah 100% untuk menyimak ya. Coba cek dulu koneksi Anda, jangan sampai suaranya Pak Dedi hilang dan keputus-putus karena saya udah baca materinya bagus banget gitu ya. Lalu aktiflah Bapak Ibu, mungkin karena waktunya pendek ya, mungkin enggak bisa semuanya langsung tanya jawab begitu, tapi Anda boleh drop pertanyaan Anda, boleh berdiskusi di kolom chat gitu ya. Lalu juga siapkan alat tulis ya, yang pasti akan banyak mencatat ya. Anda boleh chat, lalu kemudian juga jangan disambi dengan yang lain, karena kalau disambi dengan yang lain pasti putus-putus kalau sambil browsing dengan yang lain begitu ya. So, Bapak Ibu, ya, jangan lupa juga aktifkan kamera Anda, karena siapa tahu nih, dengan kita aktifin kamera beberapa kali edisi Leader Stock yang terdahulu, Bapak Ibu, jadi kenal, jadi tahu, oh ini tahu wajahnya, dan akhirnya terjalin koneksi-koneksi baru ya di ini ya, entah itu para business owner, para HR, saling terkoneksi. So, Bapak Ibu, jika Anda tidak terkendala dengan koneksi, Anda boleh aktifkan kamera Anda, gitu ya. Oke, langsung saja. Are you ready, Bapak Ibu? Yes. Ready ya? Oke. It's okay. Mbak Tini dari Jakarta kameranya sedang problem. It's okay. Baik. Kalau gitu, Pak Dedi, saya boleh kasih pemanasan sedikit buat teman-teman nih? Boleh Pak, silakan. Oke, pemanasannya begini, Bapak Ibu yang ada di sini boleh tulis di kolom chat siapa di antara Anda yang sampai sekarang itu belum pernah melakukan proses budgeting, atau mungkin ya belajar sedikit-sedikit tahu, tapi melakukannya bisa jadi belum pernah. Boleh dong ngaku-ngaku dikit, test the water. Kalau sudah semua nanti berarti Pak Dedi ngomongnya levelnya advance soalnya. Oh ya, ternyata ada loh Pak Irfan, terima kasih Bu Nikanor. Oh ternyata beberapa ada loh Pak Dedi yang ternyata belum pernah membuat budgeting, belum pernah membuat budget Bu, merancang budget.
Pak atau Bu Yaki, Pak Ahmad Pori juga. Baik, terima kasih. Ini loh settingan nih Kang Boy. Ternyata banyak. Oke, boleh di mute dulu Bapak Ibu. Saya sudah mungkin belum benar. Pak Marlan, terima kasih. Ini semangat belajarnya tinggi-tinggi. Ternyata banyak yang belum Pak Dedi. So, kita akan bahas ya sama-sama Bapak Ibu bagaimana kita melakukan budgeting. Ini penting banget ya para leader, karena kalau nggak melek budgeting di masa sekarang nanti tahu-tahu pengeluaran pemasukannya udah lebih besar pasak dari tiang gitu ya tiba-tiba. Ayo Pak Dedi, langsung aja. Apa sih Pak Dedi, mengapa ya leader saat ini perlu melek budget itu kenapa Pak? Ini mindsetnya perlu dibuka dulu nih. Silakan Pak Dedi. Siap Pak Sanjaya. Thank you buat waktunya ya dari teman-teman Sinergia ya, luar biasa. Rutin memberikan edukasi ya kepada teman-teman ya, teman-teman yang niat belajar, yang pembelajar ya, seperti teman-teman Bapak Ibu semua yang ada dari ini ya. Saya juga salut ya. Waktunya orang istirahat, waktunya orang mungkin sudah sama keluarga, Anda masih stay di ruangan Zoom untuk belajar gitu ya bersama dengan saya hari ini ya. Ini luar biasa. Saya kasih jempol 4 ya untuk Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin saya sapa sedikit yang kelihatan di layar kaca saya aja gitu ya. Ada Pak Agung Husin, apa kabar ya, Bu Winda, Kak Gunur, Pak Naufal ya, Bu Josephine, halo Josephine, Pak Agung ya, Bu Jennifer, Pak Saudi, Pak Noji, Pak Cahyo, Bu Nina ya, Pak Nikanor ya, dan macam-macam ini karena banyak. 128, sorry saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi anyway senang hari ini bisa hadir ya, di ini ya ruangan Zoom bersama dengan Bapak Ibu sekalian ya. Dan hari ini saya izin, saya tidak ingin untuk menggurui ya, karena saya yakin dan saya kita sama-sama pembelajar ya. Ya, hari ini akan men-sharingkan saja apa yang saya sempat ketahui terkait dengan budgeting. Kebetulan memang saya 14 atau 15 tahun saya lupa ya mungkin. Ya kurang lebih segitulah ya di bidang keuangan ya, karena memang dari dulu lulus kuliah nyemplungnya juga di KAP, terus 3-4 tahun bekerja kok dikasih berkah sama Tuhan buka consulting sampai sekarang. Jadi consulting ini sudah jalan tahun ke-11 ya, dan very happy di bidang keuangan. Ternyata banyak juga teman-teman itu yang bingung dan saya bisa membantu terkait dengan hal tersebut ya. Nah, hari ini Mbak Ibu saya akan sharing terkait dengan budgeting ya. Jadi budgeting ini satu hal yang mungkin bahasa saya itu penting enggak atau enggak penting gitu ya. penting enggak atau enggak penting ya, karena bagi sebagian pengusaha gitu ya, biasanya mereka berpikir itu adalah omset number one gitu ya, itu biasanya gitu ya. Jadi kalau ngomong soal apa namanya usaha itu sudah pasti yang departemen marketing, sales itu pasti diutamakan gitu ya. Karena hubungan dengan sales kalau nggak ada uang, nggak ada omset, ya nggak ada pemasukan, akhirnya nggak bisa membiayai biaya yang lain ya. Terus habis sales selesai, nah itu kadang-kadang lupa ngomong soal keuangan. Kadang-kadang juga laporan keuangan aja belum punya, kayak gitu ya. Apalagi boro-boro ngomong soal budget, ya. Tapi hari saya yakin Anda sudah ingin belajar budgeting, pasti saya yakin sebagian besar mungkin sudah punya laporan keuangan, gitu ya. Tapi saya pengen testing, boleh ya? Saya pengen testing ya Pak Ibu, ya saya pengen testing juga nih. Mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah pernah punya laporan keuangan atau sudah buat laporan keuangan, boleh ketik nggak di kolom komen? Atau yang belum juga boleh. Saya belum Pak ya. Yang sudah boleh ketik, yang belum juga boleh ketik. Saya biar tahu ya teman-teman ini apakah sudah pernah membuat laporan keuangan atau belum gitu ya. Oke. Nah, ini ada yang jawab Pak Kak Nikanor gitu ya, sudah tapi pusing ini. Oke ya. Terus yang lain sudah Kak John Yi, saya belum. Jepin sudah ya. Kak Tri sudah belum ya. Terus Pak sudah Kak Alamin belum. Oke, Ibu belum. Sudah sebagai user, saya belum. Oh, banyak juga yang belum juga ya. Kak Hengki sudah. Oke, ternyata juga ada yang belum dan ada yang sudah. Oke, nice, menarik. Saya pikir karena Anda ingin belajar budgeting, biasanya sudah pernah membuat laporan keuangan sih. Tapi ternyata banyak juga teman-teman yang belum pernah membuat laporan. It's okay ya. Ini menarik ya, karena memang kita karena audiensnya banyak, jadi bisa mungkin dari latar belakang atau dari background yang berbeda. Tapi it's okay karena kita sama-sama lebih belajar ya. Nah, by the way Bapak Ibu, sebelum kita ngomong soal budgeting, saya mungkin perlu sampaikan kepada Anda dulu ya,
bahwa ketika kita masuk ke budget nantinya Anda harus tahu lah, ya itu wajib hukumnya ya. Dan dari saya nggak ngomong soal laporan keuangan ya, karena kita ngomong soal budgeting. Tapi Bapak Ibu nanti kalau ingin belajar di bagaimana sih caranya membuat laporan keuangan, Anda boleh belajar ya. Kebetulan di YouTube banyak ya materinya, atau Anda bisa ikut pelatihan gitu ya. Atau mungkin Anda kalau mau ikut pelatihan secara online, kebetulan di tempat samping kami sudah menyiapkan e-course ya untuk pelatihan membuat laporan keuangan. Jadi Anda bisa membuat laporan keuangan secara mandiri, yaitu kami sudah siapkan e-course ya. Oke, kita mulai aja ngomong soal budgeting ya. Gitu ya. Nah, by the way Bapak Ibu, kita ngobrol dulu gitu ya. Supaya sama ya, gitu ya. Pertanyaan saya gitu ya. Apa sih budget? Ya. Apa sih budget itu? Boleh nggak ada yang membantu menjawab? Boleh ketik di kolom chat gitu, boleh ya. Kalau mau raise hand itu mungkin boleh Pak saja. Ya, boleh banget. Boleh ya, raise hand kita boleh ya. Supaya interaktif Pak, boleh. Boleh. Biar saya nggak kesannya ngomong sendiri Pak. Nah itu dia. Ini sudah ada yang jawab nih Pak John. Oke. Bilang budget anggaran, perencanaan anggaran. Oke, perencanaan anggaran. Oke, Kak John budget anggaran. Kak Nicholas tentang anggaran. Oke, yang lain juga anggaran. Estimasi biaya ya, rencana belanja ya, anggaran, perencanaan anggaran. Oke ya. Anggaran itu biaya atau pengeluaran, oke ya. Nah, kurang lebih ya, mirip-mirip. RAB, wah ini keren lagi ya, rancangan anggaran biaya. Ini kelihatannya Kak Marlan ini orang kontraktor mungkin ya ini. Yang biasanya RAB itu kontraktor biasanya ya. Biasanya nggak tahu ya, tergantung ya, saya belum tahu. Ya, apalagi ini perencanaan kebutuhan dana yang sebagai refleksi dari kegiatan program kerja perusahaan sebagai alat mencapai tujuan perusahaan. Nice, oke ya. Kak Marlan tahu aja, oke ya. Segala tentang hal pembiayaan. Oke, nice ya. Overall Bapak Ibu menjawab semuanya kurang lebih sama ya, kurang lebih ya, maksudnya budgeting itu ya kurang lebih ya. Tapi izinkan saya hari ini Bapak Ibu kita mencoba mendeskripsikan secara teoritis. Jadi kita ngerti sih maksudnya anggaran atau budgeting itu apa gitu ya. Kalau kita secara teoritis dimasukkan ke dalam praktek yang kita lakukan sehari-hari ya. Terus kita mungkin coba ini ya, lihat ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah deskripsi ya dari budgeting secara umum. Oke, nah saya coba bacakan kepada Anda sambil Anda boleh lihat di layar Anda masing-masing. Adalah yang seperti ini. Jadi budgeting adalah suatu proses untuk memperkirakan dan merencanakan pendapatan dan pengeluaran yang terjadi pada usaha suatu waktu. Oke, ini clue yang pertama. Oke, memperkirakan dan merencanakan pendapatan dan pengeluaran yang terjadi pada suatu waktu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, serta ya serta melakukan pengontrolan dan pelacakan atas pendapatan yang didapatkan dan pengeluaran yang dilakukan. Oke, ini yang kedua. Oke, koma lagi serta melakukan evaluasi atas realisasi perkiraan dan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Ini yang nomor 3. Ya. Jadi, apakah budgeting penganggaran? Benar, ya, nggak salah, penganggaran, ya. Tapi itu di part yang 1, merencanakan, ya. Terus part kedua apa? Kontrol, ya, karena budgeting bukan hanya merencanakan, tapi juga harus kontrol. Nah, ini satu hal yang apa nih, Pak Ibu ya, buat budget. Nggak boleh buat budget tapi nggak dikontrol. Buat budget tok. Jadi ya buat budget saja, jalannya ya bisanya gitu ya, atau sak dapatnya itu juga nggak boleh. Jadi harus dikontrol. Ya kalau kita ngomong secara keuangan yang baik harus dikontrol. Jadi tahu apakah budget yang direncanakan itu terjadi sama, kurang atau lebih. Nah ini yang penting Anda ketahui Pak Ibu ya, bahwa harus dikontrol ya, tahu ya, dilihat. Terus habis itu dievaluasi ya, gimana hasilnya, gimana sudah masuk enggak, outputnya gimana ya, terus apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan dan kawan-kawan. Nah ini masuk ke ketiga ya, yaitu evaluasi ya. Ini satu proses yang saya boleh analogikan dilakukan oleh budgeting ya. Jadi ada 3 hal ini yang nantinya kalau Ibu sudah pernah melakukan budgeting bagus ya, tinggal dilihat apakah 3 hal ini sudah dilakukan oleh. Tapi kalau yang belum, maka Anda harus tahu bahwa saya budgeting harus melewati 3 proses ini, yang merencanakan, yang mengontrol, dan melakukan evaluasi. Ya,
Dan saya akan jelaskan secara simpelnya dulu Bapak Ibu ya, karena waktu 1 jam nggak mungkin bisa kita jelaskan secara full ya, karena kalau budgeting ini biasanya saya ngadakan seminar 1 hari ya untuk khusus budgeting, cara buatnya dan kawan-kawan. Tapi ya saya kasih tahu kurang lebih intinya seperti apa sehingga Anda punya gambaran ya. Namun nanti boleh tanya di sesi tanya jawab, Anda bertanya supaya bisa menggali lebih dalam terkait dengan materi saat ini ya. Oke, ini yang pertama terkait dengan budgeting. Nah, pertanyaan berikutnya. Penting tidak melakukan budgeting menurut Anda? Ayo. Kira-kira menurut Bapak Ibu semua penting nggak sih melakukan budgeting? Boleh dibantu di kolom komen, Bapak Ibu mungkin di kolom chat. Oke, Kak Noci penting ya. Kak Arka penting. Wah, sangat penting ini ya, Kak 88 ya. Penting banget, penting. Oke. Penting banget. Wow, ya nice ya. Kak Elvina sangat penting ya, penting dong ya. Oke, nice ya. Penting banget ya, sangat penting. Tapi saya tanda kutip dulu. Untuk usaha dengan skala apa? Ya. Pertanyaan saya, kalau misalnya Anda usaha gitu ya, Anda masih jadi Superman di dalam tim, di dalam usaha Anda gitu ya. Maksudnya Superman itu apa ya? Ya yang jual Anda, yang nyetok barang Anda, yang beli Anda, yang bayar Anda gitu ya. Yang ngurusin customer juga Anda. Penting nggak buat budgeting? Mungkin belum Bapak Ibu ya. Jadi Anda harus tahu dulu levelingnya. Jadi tidak semua ilmu itu diterapkan dalam waktu yang sama ya. Kalau Anda Superman masih kan mungkin belum perlu ya, karena Anda masih ngurusin semuanya sendiri gitu ya. Apalagi misal saja laporan keuangan belum punya gitu ya. Gimana caranya buat budget kalau laporan keuangan belum punya? Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, buat budget harus Anda punya data. Ya sekali lagi, Anda mau buat budgeting, Anda harus punya data historis seperti apa. Ya, kalau secara praktikal di lapangan seperti itu. Datanya seperti apa sih? 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 6 bulan lalu Anda harus tahu. Baru Anda bisa membuat perkiraan. Ya, kan nggak mungkin tuh Anda misalnya belum tahu data. Let's say gini, Anda mau pergi dari Surabaya ke Jogja, oke? Terus tiba-tiba Anda belum tahu apa-apa, tanya sama misalnya teman Anda nih ngajak nih, kira-kira bensinnya habis berapa sih? Ayo, kira-kira tahu nggak? Tahu apa habis berapa, tahu nggak? Nggak bakal tahu kan? Ya, bingung. Ini berapa ya? Yang paling gampang Anda harus hitung dulu toh. Oh, kilometernya berapa ya dari Surabaya ke Jogja gitu ya. Terus bagi saya ini kira-kira 1 liternya berapa kilometer ya? 1 liter 1/10. Oh, ketemu 1/10. Ke Jogja 400 kilo. Berarti saya butuh kira-kira 40 liter ya. 40 liter saya beli apa? Oh, saya beli solar, biosolar, atau saya beli Dexlight, atau saya beli Pertamax. Nah, ini baru tahu. Kira-kira seperti itu. Ya, gambar seperti itu ya. Jadi penting banget untuk Anda yang memang sudah waktunya membuat budget dalam kondisi tertentu. Anda punya tim yang sudah mulai banyak gitu ya, sudah punya laporan keuangan sudah lengkap gitu ya, baru Anda bisa membuat budget. Tapi kalau masih Superman ya, Superman sendirian ya, maka mungkin Anda perlu memperlengkapi tim Anda dulu, baru mulai memikirkan. Ya, itu gambarannya. Nah, berikutnya Pak Ibu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, ini penting ya. Mengapa gitu ya? Penting untuk Anda sebagai leader mengerti soal budget. Apa pentingnya kira-kira? Ayo, boleh dijawab nggak di kolom chat saya biar tahu. Kita alignment-nya kenapa? Supaya metodenya sama nih ya. Apa kira-kira kita pentingnya untuk mengerti budget, terutama Anda sebagai leader? Kira-kira apa nih pentingnya? Kalau tadi yang sudah nulis sangat penting Pak gitu ya. Penting sekali Pak. Apa sekarang pentingnya? Ayo silakan. Boleh diketik di kolom chat atau kolom komen ya, silakan. Langsung drop di kolom chat ya, Bapak Ibu. Wah, ini Apa sudah ada pentingnya? Pak. Mengukur pencapaian sebagai Mengukur leader. pencapaian. Supaya dia tidak membengkak ya. Agar mengetahui target omset dan mengontrol biasa mengetahui kinerja. Untuk ketahui amunisi. Wah, ini mantap nih. Ketahui amunisi ya. Apa sudah supaya tidak lebih besar pasar daripada tiang ya. Tidak loss budget, memanage pengeluaran dan kontrol keuangan. Cost ratio control. Wah, ini ilmunya udah mantap nih. Cost ratio control ya. Bisa menekan biaya ya. Ya, kurang lebih Pak Ibu ya. Penting ya karena tadi dari BPS ya. Nice ya. Jadi penting, kenapa penting ya? Karena Bapak Ibu begini ya. Kalau Anda sebagai leader ya, yakin dan percaya semakin usaha Anda besar, itu Anda tidak bisa memegang seluruhnya sendiri.
Benar? Benar ya? Jadi nggak mungkin Anda usaha tambah besar. Anda sekarang punya cabang nih, ya. Terus Anda itu mau buka dua cabang, 3 cabang, 4 cabang ya. Cabang pertama mungkin Anda bisa pegang. Oh, Anda tahu nih ya, orang-orangnya siapa gitu ya, namanya siapa gitu, kerjaannya apa Anda tahu. Begitu 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang, 5 cabang, Anda enggak mungkin Bapak Ibu bisa melakukan sendiri. Ya. Makanya kalau Anda mau besar, usaha mau besar, kalau di apa yang kami lakukan, kita membangun namanya sistemasi. Ya, sistemasi salah satu hal untuk Anda bisa mengembangkan usaha, ya. Setelah membesar, maka controllingnya Anda kalau secara keuangan, Anda masih punya budget. Ya. Karena budget itu ditentukan secara bersama-sama dan Anda ketika berjalan, tim-tim Anda sudah tidak perlu lagi satu persatu minta approval ke Anda terkait dengan pengeluaran yang mereka mau lakukan, Pak. Ya, tapi sudah ada sistemnya, sudah ada aturan mainnya. Oh, ternyata budgetnya marketing untuk biaya ini itu maksimal sekian, ya. Biayanya marketing untuk iklan sekian, ya. Biayanya operasional untuk apa? Entertain customer sekian, ya. Biayanya gaji sekian, itu sudah ada budget sendiri. Jadi ketika tim di lapangan berjalan, mereka sudah punya patokan. Ya. Jadi dalam proses sistemasi bisnis, budgeting ini adalah salah satu tools untuk membuat usaha Anda punya awalan, punya aturan, punya arahan, ya, dan mereka bisa berjalan sesuai dengan arahan tersebut. Ya, ini penting sekali, ya. Nah, yang kedua tentunya untuk controlling, ya, untuk sebagai rem, Jadi kalau Anda punya budget, Anda punya remnya, Pak Ibu, ya. Nggak bisa usaha kita tuh ngegas terus, ya, harus ada remnya, ya. Remnya apa? Ya budgeting tadi, Pak Ibu. Kalau misalnya marketing, keluarkan iklan terus, gitu ya. Terus, pokoknya keluarkan terus, nggak ada rem, ya akhirnya jebol juga, nggak bisa. Maka harus ada rem, remnya yaitu adalah budget. Ya, kurang lebih itu. Oke, nah ini biar tahu menangkap ini sama dulu ya. Pentingnya membuat budget tadi ya, sebagai saya ya, sebagai arahnya jelas untuk setiap divisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di organisasi. Ya, ini terkait dengan pentingnya membuat budgeting ya. Terus sebagai ini ya, bentuk motivasi untuk setiap divisi agar lebih terpacu dan semangat dalam mencapai target di dalam budget yang sudah ditetapkan. Nah, ini terkait dengan budgetnya sales. Oke? Jadi ngomong budget itu bukan hanya ngomong soal cost. Oke? Tapi kita juga harus buat budget terkait dengan sales. Ada target sales, ada target cost, ya. Ada budget sales, ada budget cost, ya. Jadi begitu ada target sales, maka terjadi adalah tim ini lebih terpacu. Oh iya ya, saya punya target omset misalnya 100 miliar, wah misalnya gitu ya. Ini kita berandai-andai dulu ya, angkanya besar, biar semuanya sampai 100 miliar gitu ya semuanya ya. 100 miliar gitu ya. Wah, ini luar biasa ini, saya harus 100 miliar ini ya. Maka saya harus ngapain? Ya. Jadi ini bentuk motivasi supaya tim kita terpacu ke sana. Oke? Terus nah ini ya. Ini untuk yang berikutnya sebagai pemberi batasan apabila arah organisasi berjalan di luar budget yang sudah direncanakan. Ya, ini terkait dengan cost, terkait dengan pengeluaran. Ya, kadang-kadang gini Pak Ibu. Ya, ini kalau yang sering kami alami di lapangan ya, kita membuat budget. Ya, ternyata budget itu harusnya goal tahun ini adalah misalnya A. Ya, tapi karena leadership pemimpinnya ini terlalu kencang, ya. Ownernya ini terlalu kencang pemimpinannya, jadi apa kata owner menjadi mandatnya harus dilakukan. Itu sering kali terjadi, ya. Dan kadang-kadang ownernya lupa jalan sesuai dengan keinginannya dan timnya nggak ngomong Bapak Ibu, karena takut gitu ya, karena ownernya yang ngomong sudah masa saya harus tegur, nggak bisa nih, ya udah jalan aja gitu ya gitu. Akhirnya dijalankan, ya. Tapi kalau ada budget timnya tinggal ngomong Bapak Ibu, ngomong gini, Pak mohon maaf itu belum termasuk di budget Pak. Apakah perlu dibudgetkan ulang? Nah, ngomongnya kan sopan. Jadi kan bukan nggak boleh Bu, nggak boleh, bukan ya Ibu ya. Bukan ngomong nggak boleh, tapi ngomongnya sopan. Pak, Bu, ini nggak dalam di budget. Biayanya di luar budgetnya Pak, perlu dibudgetkan ulang. Nah, ownernya kan mikir, oh iya ya ternyata belum dibudgetkan. Oh, saya salah ini. Oh jangan, kalau itu tetap di budget yang tadi aja. Ya, jadi lebih enak. Ini win-win solution antara kita sebagai owner juga sebagai tim bisa saling bersinergi agar usaha bisa semakin lancar. Ya, itu kurang lebih. Nah, terus resiko apa sih apabila tidak membuat budget? Ya, Bapak Ibu ya, resikonya apa sih kira-kira kalau membuat budget? Ya, yang pertama, ini ya, ini sangat penting. Ya, sering kali kita lihat di lapangan, ya, perusahaan yang tidak membuat budget, ya, perusahaan yang nggak membuat target,
itu jalannya ya sama-sama saja. Ya, jalannya ya gitu-gitu saja. Ya, tahun ini omset berapa? Misalnya 10 M. Tahun depan berapa? Ya 10,5 M gitu ya. Ransinya. Tahun depan berapa? Tahun depan berapa lagi ransinya? 9,5 M. Ya, naiknya terus seperti itu aja. Dan ini true story ya kan. Kami banyak lihat perusahaan yang nggak pernah buat budget, nggak pernah buat target. Ya omsetnya segitu-gitu aja. 10 tahun omsetnya juga sama ya. 10 M, 12 M, 13 M, 10 M lagi gitu ya, naik turun ya. Kalau kita ngomong 10 tahun dulu sama sekarang, 10 tahun dulu, 10 tahun sebelumnya sampai sekarang, 10 tahun yang sekarang gitu ya. Itu dengan nilai yang sama, actually perusahaan kita nggak bertumbuh meskipun nilainya sama ya. Karena ada unsur inflasi lah, ada unsur apa ya, akhirnya nilai uang itu juga akhirnya turun ya, padahal offsetnya bersama. Jadi kita penting membuat budget supaya ada target yang sama ya. Terus, nah ini ya, pengeluaran tidak bisa dikontrol dengan baik dan manajemen kesulitan memberikan keputusan terkait dengan persetujuan pengeluaran. Ya, jadi manajemen nggak mungkin bisa mengapprove semua pengeluaran. Ya, maka pasti dari salah satu dasar supaya Anda gampang membuat persetujuan. Ya, dan ini Bapak Ibu yang penting. Ya, kalau Anda nggak membuat budget, yang pasti bisa dipastikan adalah organisasi Anda itu akan berjalan dengan lebih statis, ya. Maksudnya jalannya ya selempeng aja gitu, nggak ada apa-apa, ya. Jalannya nurut kehendak ownernya, ya. Karena biasanya ke organisasi dia kalau nggak ada budget, balik semuanya ke owner. Owner ditanyain, pusing Pak, ya. Urusannya banyak, ditanyain pengeluaran, dia persetujuan, wah pusing gitu ya. Nah ini Bapak Ibu yang sering kami temui di lapangan ini menarik, ya. Kadang-kadang banyak pengusaha itu yang karena enggan memberikan mandat atau memberikan kepercayaan kepada tim, ya, akhirnya bahkan gitu ya, untuk setiap dokumen yang ada di perusahaan itu harus ditandatangan oleh ownernya, ya, dan hasilnya ownernya ke kantor, tugasnya cuma tanda tangan. Ada mungkin yang mengalami hal tersebut? Ada yang mungkin mengalami hal tersebut? Ya moga-moga enggak ya, moga-moga enggak ya. Tapi kalau ada yang ngalamin, berarti ada yang keliru, ya. Jadi kalau misalnya Anda datang ke perusahaan, oke, datang ke perusahaan gitu ya, pas sampai ke kantor, sampai ke meja Anda, tiba-tiba Anda lihatin, itu dokumen numpuknya sudah sekepok gitu ya, tanda tangan semua itu ya, persetujuan A, persetujuan B ya. Itu akhirnya apa yang terjadi? Nah, kan tanda tangan dulu, wah, itu banyak sekali ya. Akhirnya habis waktunya tanda tangan, tidak bisa mikirin yang lain. Ya, dan ini penting. Anda harus pikirkan gimana sih owner ini tugasnya kan bukan hanya untuk ngurusin tanda tangan, gitu ya, atau approval. Tugasnya apa? Mikirin pengembangan, mikirin strategi ya. Jadi salah satunya itu juga penting. Kalau Anda nggak punya budget, maka organisasi Anda akan berjalan lebih statis. Ya, kurang lebih itu. Oke. Nah, pertanyaannya, saya pengen tahu ya. Tadi kan juga ada yang jawab ya. Sudah Pak, gitu ya. Saya pengen testing ya, supaya kita biar ini ya. Bagaimana cara mengontrol dan melakukan pengontrolan budget yang tepat ya? Saya pengen testing, izin ya Pak Ibu ya, saya izin ya Pak Sanjaya ya. Saya mau panggil sekarang gitu ya, biar ngobrol asik karena saya rasa ngomong sendiri kok nggak enak. Gitu ya. Betul Pak. Bentar, saya cek dulu tadi yang sudah pernah membuat budget ya. Saya cek dulu, saya pengen panggil ya. Sudah tapi pusing mana nih? Ada banyak yang sudah pernah ya. Mana nih saya bantu juga. Bentar. Atau langsung Bapak Ibu ngaku saya Pak mau ditanya. Boleh yang sudah pernah. Mana nih? Kak Febi ada nggak Kak Febi? Ada Kak Febi? Kak Febi Tio Lorenza. Ada mungkin? Ada Bu Febi? Atau Bu Emilia? Bu Emilia, boleh. Bu Emilia sudah. Ayo, Bu Emilia boleh kalau boleh nyalakan mic-nya mungkin biar kita bisa sharing. Ada Bu Emilia, boleh dipin teman-teman Sinergia untuk ini biar muncul Bu Emilianya. Ada 2 Bu Emilianya. Oh, ada 2. Oh, ini ada Suster Emilia. Nah, Bu Emilia dulu. Oke. Halo Suster, salam hormat. Halo Suster. Yang sudah jawab sudah pernah membuat gitu. Ayo, Bu silakan. Ada? Oh, ini Bu Febi Vio sudah sambil nunggu Bu Emilia ya Pak ya. Ini Bu Febi Vio sudah menjawab ada tadi dipanggil pertama.
Oh, silakan, Iya. silakan. Kak Febi ya. Ayo Kak Febi silakan, boleh mungkin masuk ke podium untuk sharing. Ayo. Ada mungkin Kak Mungkin Febi-nya? slide-nya bisa dimatikan dulu, Pak. Jadi bisa melihat Oke, saya wajahnya biar bisa. Bu Febi. Bu Febi, mana Bu Febi? Iya. Kak Febi. Mana nih Kak Febi? Halo, selamat malam Kak Dedi. Nice. Malam Kak Febi. Malam-malam Mohon Kak. maaf, kan kamera tapi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Kak. Kita ingin sharing aja ya, biar tahu nih ya kondisinya gimana ya. Jadi tadi saya menanyakan di slide Kak Febi ya, bagaimana cara membuat dan melakukan pengontrolan budget yang tepat. Tapi saya ingin tahu dulu nih, di usahanya Kak Febi, gitu ya, karena kan tadi sudah ngomong sudah pernah membuat budget ya. Selama ini kalau membuat budget gimana Kak Febi? Boleh diceritakan? Oke. Di sini kan saya posisinya sebagai divisi keuangan pusat ya, jadi ada beberapa cabang yang dari perusahaan saya itu ada beberapa cabang ya. Saya perusahaannya di bagian apotik. Nah, dari beberapa cabang apotik ini saya kontrolnya gitu, jadi keuangan pusatnya gitu di sini. Nah, yang membuat budget ini adalah leader keuangan di masing-masing apotik cabang tadi. Gitu. Tapi nanti approval-nya kembali lagi ke saya gitu. Jadi setelah mereka teman-teman membuat anggaran budgeting tadi, saya cross check gitu dari data mereka. Gitu. Jadi pertama itu kalau saya menjelaskan ke teman-teman dulu, maksudnya pada waktu training awal untuk membuat budget itu dari rata-rata, kalau yang pertama itu kita membuat biaya-biayanya dulu. Maksudnya anggaran-anggaran pengeluaran yang mau dikeluarkan itu apa saja gitu. Untuk anggaran belanja, anggaran operasional untuk pelayanan di apoteknya, terus anggaran untuk membuat event, marketing, dan lain sebagainya itu kita kumpulkan dulu biaya-biaya yang mau dikeluarkan. Nah, setelah menentukan semua biayanya berapa totalnya, dengan kita punya batasan untuk biaya-biaya tersebut. Jadi untuk biaya belanja obat itu berapa, untuk biaya operasional di apotek itu berapa, dan untuk event marketing itu berapa. Kita punya batasan prosentasenya gitu. Nah, setelah menentukan semua biaya pengeluarannya tadi, baru kita menentukan target omset yang mau kita capai dan laba yang akan mau kita capai gitu. Dari situ. Tapi dari kalau misalnya untuk pembeliannya, biasanya kita dari rata-rata omset terakhir gitu. Kalau sudah berjalan beberapa bulan, itu omset rata-rata terakhirnya berapa? Bisa misalkan 1 juta. Nah, 1 juta ini untuk belanja 30 hari ke depan itu berapa gitu dengan prosentase batasan yang kita punya gitu. Jadi kita punya patokan prosentase belanja operasional itu harus berapa, belanja obat harus berapa gitu. Jadi dari rata-rata omset terakhir untuk menentukan belanjanya tadi dengan ditambahi pengeluaran-pengeluaran yang lainnya, baru totalnya berapa, biaya pengeluarannya, barulah kita menentukan target omset kita gitu. Oke. Jadi tentukannya dibalik ya Bu ya, tentukan dulu biayanya bakal apa, terus itu nanti baru ditarikin omsetnya targetnya berapa. Jadi ya Pak, tadi ya Bu Febi ya. Ya begitu. Oke, apakah itu align sama goalnya perusahaan terkait dengan budgetnya tadi? Iya sih, sejauh ini iya. Sejauh ini align saya, maksudnya selaras dengan goalnya perusahaan baru tetapin tadi ya, kurang lebihnya ya. Iya. Oke, gitu. menarik. Ini ada lagi Pak Dedi, Pak Yunanto, Pak Toto, ini dari Kendari, ini kosmetik ini ya. Siap. Kebalikannya malah bikin programnya dulu, per divisi, terus biaya operasional rutin, lalu ada kontrol laporan realisasi biaya bulanan, apakah sesuai tidak dengan anggaran yang ditetapkan. Oke. Lalu ada Bu Emil plan budget, oke. Tinggal nanti pembeliannya di komparasi, di monitor ya. Ini Bu Emil. Oke, terima kasih. Oke, nice. Ini caranya bisa beda-beda ya. Jadi dari Kak Febi, Bu Emil, gitu ya. Mungkin dari Kak Yunanto juga secara teknikal di lapangan tidak beda-beda ya. Kebetulan kami di lapangan juga melakukan tidak beda-beda ya. Tapi ini Bapak Ibu nggak usah khawatir. Yang penting goal-nya sama ya. Caranya beda, nggak apa-apa. Tapi ngerti bahwa goal-nya sama ya. Nah, saya punya waktu sampai jam berapa Pak Sanjaya? Bapak Ibu, ini saya kembalikan ini ya.
bukan saya kembalikan. Sekalian saya mau tanya ke Bapak Ibu, enggak apa-apa ya, Pak Dedi ya? Siap, Karena siap, materinya enggak. seru ini, Bapak Ibu. Siap. Biasanya kita akan bubaran jam 8:05, 8:10. Boleh nambah sedikit? Mau? Gimana, Bapak Ibu? Oke ya? Boleh jawab di kolom chat. Mau, wah ini penting. Mau banget. Oh, Pak, siap, Pak. Jadi Siap. masih 8:15 gitu masih boleh ya, Bapak Ibu ya. Gas. Wah, ya, Pak. Ayo Pak Dedi, lanjut Pak Dedi. Oke, sip ya. Oke, silakan. Oke, saya coba. Ini ada kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4. Harusnya cuma ada 5 slide ya, tapi saya akan coba menjelaskan ini sebagai pakai Excel ya. Jadi biar Anda punya gambarannya lebih lengkap daripada saya pakai materi. Karena kalau misalnya kayak gini, biasanya kita lebih enak ada simulasinya gitu ya. Tapi mungkin waktunya juga terbatas. Saya coba ini Pak Prantono malah sampai jam 9. Wah, ini oke. Mungkin kita sampai jam 20.15 lalu 15 menit tanya jawab gitu ya biar seru ya. Ya. Nanti mungkin tanya jawabnya aja Pak yang lebih lama ya karena materinya kan cuma 6 slide. Oke Pak Dedi. Saya kasih lagi untuk gambaran dulu ya. Jadi kalau yang saya terangkan Pak Ibu bukan berarti yang terbenar ya. Karena saya ngomong tadi membuat budget itu ibaratnya Anda masak gitu ya. Buat masak itu juga misalnya Anda buat masak nasi goreng gitu ya. Caranya orang kan beda-beda gitu ya. Bisa ada yang masukin nasinya dulu, ada yang masukin ikannya dulu, ada yang masukin bawangnya dulu dan macam-macam ya. Tapi tahu hukumnya dalam buat nasi goreng. Nah, so yang sering kami lakukan itu adalah seperti ini. Ya, jadi ketika kita membuat budget ya, maka langkah pertama ya yang harus kita lakukan ya adalah kita harus punya laporan keuangan. Itu wajib ya. Jadi seperti saya omongkan di awal, siapa yang punya laporan keuangan? Saya Pak, belum Pak, sudah Pak lah ya. Tapi ada juga yang belum. Jadi Anda kalau mau membuat budget, langkahnya yang pertama harus punya dulu laporan keuangan. Ya, baru Anda bisa melihat budget Anda berapa. Ya. Nah, berikutnya ya. Nah, laporan keuangan apa saja yang dibutuhkan kan gitu ya, karena Anda mungkin sebagian dari kita menganggap laporan keuangan ini biasanya, tidak bukan biasanya, sebagian menganggap adalah laporan laba rugi. Dipikir laporan keuangan cuma laporan laba rugi saja. Pak punya laporan keuangan? Punya gitu ya. Apa laporannya? Laporan profit and loss Pak, atau laporan laba rugi gitu ya. Nah, itu memang salah satunya ya. Tapi seharusnya Bapak Ibu kalau Anda ngomong soal budget ya, maka Anda harus punya laporan-laporan itu ya. Jadi Anda minimal punya ini, laporan laba rugi itu harus punya ya. Laporan neraca ya, neraca juga harus punya. Laporan arus kas itu harus punya ya. Laporan stok, laporan aset, laporan AR, laporan AP juga harus punya. Ya, kalau secara komprehensif ke depan Pak Ibu misalnya pengen buat budgetnya lebih in detail, maka ini harus punya semua ya. Neraca ya, Anda tahu oh Anda punya piutang berapa, aset berapa, Anda punya kas berapa, Anda punya hutang berapa, itu bisa dibudgetkan juga Pak ya. Arus kas terkait dengan uang masuknya Anda, uang masuk keluarnya juga bisa dibudgetkan. Oh ternyata saya ingin tahun ini misalnya investasinya sekian ya dari kas ya. Saya ingin tahun ini pembiayaan dari hutang sekian ya, dan macam-macam. Jadi ini penting Anda harus miliki laporan-laporan keuangan ya. Yang kedua Bapak Ibu, nah ini ya, laporan yang dimiliki kalau bisa nih ya, minimal 1 tahun sebelumnya ya, atau kalau bisa lebih. Oke, kenapa kok gitu? Karena Anda bisa tahu track record-nya Bapak ya. Jadi Anda tahu oh tahun lalu itu gimana sih track record-nya? Oh gini toh. Oh gini toh. Ya. Dan kenapa Bapak Ibu kok harus 1 tahun minimal? Ya, karena begini. Anda coba perhatikan di dalam usaha Anda, gitu ya. Saya yakin dan percaya dalam usaha Anda tidak mungkin mulai bulan Januari sampai Desember omsetnya flat. Benar? Ya. Nggak mungkin Anda punya omset Januari itu 100.000, Februari 100.000, Maret 100.000 itu tidak mungkin ya. Pasti 100.000. Nanti mungkin ngomonglah saya 1 Januari 100 juta gitu ya. Februari ngomonglah 250 juta. Maret 350 juta. April turun 275 ya, dan kawan-kawan. Itu namanya momen ya, istilahnya momen Anda setiap bulan itu pasti tidak bisa
sama terus terkait dengan omsetnya, terkait dengan cost. Nah, ketika Anda punya laporan minimal setahun, Anda akan bisa melihat bahwa setiap bulan itu Anda akan memiliki kecenderungan omset dan biaya yang berbeda-beda. Nangkap? Nangkap ya? Nah, ketika Anda tahu berbeda-beda, maka Bapak Ibu ketika kita membudgetkan, Anda tidak bisa juga membudgetkan itu flat. Januari sampai Desember budgetnya rata. Tidak bisa Bapak Ibu. Itu harus disesuaikan dengan kondisi yang mungkin terjadi di lapangan. Nangkap ya? Oke ya, kalau nggak nangkap silakan ditanya Pak Ibu ya. Saya dulu ya. Oke, ini yang pertama dulu. Jadi harus punya laporan minimal setahun. Tapi kalau lebih Bapak Ibu akan lebih maksimal. Ya kalau Anda misalnya lihat historisnya Anda 3 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang. Nah, ini akan berguna. Bergunanya apa? Kalau Anda tahu historisnya Anda, oh setahun kemarin, 2 tahun kemarin, 3 tahun kemarin, 4 tahun kemarin, Anda akan tahu track record minimal kenaikan. Ya. Jadi 2020 2019 ke 2020. Kira-kira omsetnya naik berapa sih? Oh, hitungannya adalah kira-kira 25%. Ya. 2020 ke 2021 naiknya berapa? Oh, naiknya adalah 30%. 2021 ke 2022 misalnya aja gitu ya. Oh, naiknya 38%. Nah, maka ketika Anda tahu track record-nya, ya, Anda kan bisa lihat, oh ternyata track record-nya tahun-tahun lalu naiknya 25, 30, 35, 38 gitu ya. Maka tahun ini kalau seandainya naik 40-50% atau 70% dengan strategi tertentu masuk akal enggak? Oh, masuk akal ya karena strateginya. Tapi kalau ada strateginya, oh mungkin dengan cara yang sama ya kira-kira naik 25 sampai 30% masuk akal. Nah, akhirnya Anda punya patokan ketika membuat budget itu tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah karena Anda punya data historik. Lengkap? Ya. Nah, ini PR Bapak Ibu. Kalau Anda sebagai owner, ya, saya yakin dan percaya, Anda pasti ingin target omsetnya tinggi. Benar atau benar? Benar ya? Ya, mantuk-mantuk ya Pak Agung ya, mantuk-mantuk ya. Ya, kalau sebagai owner pasti kepinginnya adalah apa? Target omsetnya tinggi. Tapi tidak mesti terjadi, Bapak. Oke, kalau Anda nggak punya data, Anda asal menaruh aja, ya tinggi aja gitu ya, terus nggak terjadi, ya. Yang terjadi ketika Anda omsetnya nggak sampai dengan target yang Anda tetapkan, tim Anda bisa dismotivasi, ya. Jadi perlu ditetapkan waktu nerapin budget itu nggak boleh asal-asalan, harus ada data yang historis, ya. Itu. Nah. Setelah Anda punya budgetnya, maka langkah yang kedua Bapak Ibu adalah apa? Anda mesti melakukan analisa laporan keuangan. Ya. Jadi laporan keuangan itu bukan hanya diterima Pak Ibu, terus habis itu Anda lihat profitnya berapa. Itu perlu sih ya, memang ya itu perlu ya. Buat laporan keuangan, profitnya berapa Anda lihat, oh perlu itu harus tahu ya. Tapi yang paling penting ketika Anda terima laporan keuangan, Anda analisa. Jadi jangan Anda terima tok, dapat atau bahkan nggak pernah dilihat. Itu seringkali saya juga nemuin di lapangan ya. Owner nggak pernah lihat laporan keuangan. Itu kurang tepat. Sebaiknya laporan keuangan dianalisa dan dicek. Dilihat ya, apa sih yang kurang, apa yang bisa diperbaiki. Itu dari laporan keuangan buat semua Pak. Ya. Kalau secara kita di finansial Pak itu ya. Cara untuk meningkatkan profit itu kan dua macam. Ya, cara meningkatkan profit kan dua macam. Satu adalah ningkatin omset, dua ngurangin cost. Ya, kami sering nemuin di lapangan Ibu dengan kita analisa laporan keuangan, takut gitu ya. Profit Anda bisa nambah, cuma gara-gara analisa laporan keuangan. Ya, jadi penting untuk Anda bisa lakukan. Ya, oke. Nah, terus kalau mau lebih detail ya, ini ya. Kalau mau lebih detail ya. Coba analisa laporan 2-3 tahun sebelumnya. Ya ini penting. Jadi kalau Anda misalnya sudah budgetin 2-3 tahun, Anda cek. Ya analisa 2-3 tahun sebelumnya seperti apa. Ya. Terus, nah ini penting juga. Perbandingkan kenaikan atau penurunannya. Ya pendapatan atau biaya setiap tahun. Jadi kalau membuat budget sebisa mungkin detail per biayanya akunnya apa. Kebutuhannya apa. Oh saya mau budgetin untuk pelatihan. Nah masuk akun biaya pelatihan. Ya, saya mau pembajetan untuk misalnya biaya seragam. Nah, masuk ke
Raga dan kawan-kawan. Nah, ya, terus berikutnya data tersebut akan menjadi dasar untuk membuat target di tahun berikutnya. Ya, ini yang langkah kedua. Jadi habis Anda punya data, Anda analisa dulu, baru dari analisa ini Anda punya target, Anda punya data, Anda punya perkiraan untuk membuat target tahun berikutnya. Setelahnya, jadi tahun berikutnya. Itu ya langkah kedua. Lalu, nah, langkah yang ketiga, ini simpel-simpel aja ya. Set target yang ingin Anda terapkan di usaha Anda, Bapak. Ya, jadi habis Anda sudah punya data, Anda analisa, baru Anda tetapkan targetnya. Oh, tadi ternyata kenaikan 35%. Maka tahun ini saya naikkan 40-50% masuk akal. Kalau 70% bisa nggak? Bisa. Kalau misalnya Anda melakukan ABCDFG, itu harus setting targetnya dulu. Ya. Nah, buat target penjualan akan dicapai di tahun tersebut berdasarkan histori data yang ada dan keyakinan Anda. Ya. Terus hitung perkiraan biaya yang diperlukan berdasarkan data historis sebelumnya dan adjust dengan target dan kondisi optimal di perusahaan. Ya, jadi saya sudah jelaskan tadi ya langkah ketiga adalah seperti ini. Lalu berikutnya Bapak Ibu adalah langkah keempat adalah review dan evaluasi budget Anda. Ya, ini yang tadi ya, review dan evaluasi budget Anda. Jadi mungkin saya kasih gambaran gini. Jadi mungkin saya pindah dulu ke Excel ya, biar lebih ada gambaran. Mungkin Pak Sanjaya, ya, mungkin ada yang tanya enggak kira-kira? Ya, ini belum muncul Pak. Belum muncul sampai, ya? Ya, boleh. Silahkan dilanjut sambil Bapak Ibu. Kalau mau mulai drop pertanyaan nih, langsung saja boleh di drop. Oke, jadi gini Pak Ibu ya, ini misal ya. Kita buatin misalnya, ini kelihatan ya, apa namanya Excel saya ya? Ya, kelihatan Pak. Ya, misal kita punya laporan keuangan tahun 2021 misalnya, ya. Nah di sini misalnya atau laporan keuangan ya. Ini ngomonglah akun ya, akun. Ini misalnya tahun ya 2019, 2020, 2018 ya, 2018, 2020, 2021 ini ya. Misalnya akunnya adalah apa? Misalnya sales ya, terus HPP ya, laba kotor. Terus ketemu lagi adalah misalnya Anda punya biaya gaji ya, biaya transport, biaya utilitas, biaya entertain, biaya tenaga ahli ya. Terus biaya pelatihan, biaya lainnya, ya, kayak gini. Terus laba bersih. Ini saya coba melihat coba itu biasanya saya jelaskan ya karena takutnya mungkin nggak terlalu jelas lewat PPT ya. Nah, misalnya Anda ngomonglah salesnya di 2018, misalnya ngomong 20M, ya. 20M. Ya. Tahun 2019 misal saja let's say misalnya 25M. Oke. 2020 let's say misalnya 30M hour nih ya. 2021 misalnya 35M. Kurang. Ya. HPP let's say saya ngomong di sini adalah misalnya 60%. Ini misalnya ngomonglah 72%. Ini misalnya adalah 75% ya. Misalnya lagi di sini adalah 72% ya. Kemudian dikurangin seperti ini. Terus biaya gaji misalnya ketemunya HPP tax ini let's say misalnya 13% ya. Misalnya dulu 15% ya, ini misalnya 12%, ini misalnya 16%. Ya, ini saya coba
Sambil Pak Dedi mulai membuat rumusan untuk kita, Pak Dedi, sekalian nih ada yang tanya, Pak, boleh apakah semua komponen biaya itu perlu dibudgetkan, Pak, atau bisa dibudgetkan? Kalau nggak dibudgetin, perlu. Nah, iya. Kalau nggak ditulis nanti kelewat ya Pak Dedi ya. Perlu. Makanya itu saya tulisin gini biar nangkep ya. Kalau saya ngomong kok kan nggak jelas ya Pak Ibu ya. Saya kasih kayak gini supaya Anda bisa ngerti nih. Oh ternyata harusnya seperti ini nih buatnya gitu ya. Saya ngawur deh ya, gini aja ya. Saya ngawur aja. Supaya cepat ya. Ngawur tapi pakai function Pak ya. Ngawur tapi ngawurnya nggak boleh ngawur beneran. Iya. Ini ya Pak Ibu ya. Jadi ketika Anda membuat budget Bapak Ibu, kan Anda akan membuat seperti ini. Jadi ini pertama akan ada apa namanya ini ya akunnya, ya. Kedua Anda mesti punya persentasenya, ya persentasenya, ya. Jadi misalnya ini dibandingkan ini berapa persen, ya. Let's see, bentar. Ya. Nah, ini sekaligus Pak, sekalian nih. Ini Pak Dedi sudah bikin rasio. Ini ada yang tanya kalau saya buka usaha baru gitu Pak, dan ingin membuat budget itu gimana ya? Rasionya Pak, kadang-kadang labor cost dan lain-lain. Tahu rasionya idealnya gimana Pak ya? Tahu rasio idealnya pasti Bapak nggak bisa langsung ini Pak ya. Kalau baru itu nggak bisa langsung Pak. Jadi minimal Anda mengkira-kira dulu. Jadi kalau usaha baru biasanya mengkira-kira, itu kalau kita ngomong di teknik valuasi ya. Itu jadi Anda melihat gitu ya, membenchmark perusahaan yang sejenis, lalu Anda buatin kira-kiranya berapa sih? Gitu lah itu. Ya, jadi Anda nggak bisa langsung purely pasti tidak mungkin kalau baru. Pasti dikira-kira dulu. Ya. Karena saya ngomong tadi kalau memang membuat budget yang benar, kalau itu minimal harus punya laporan keuangan tuh. Sebagai data pembanding awal ya Pak ya. Sebagai data pembanding awal. Ya, semoga terjawab Pak Al-Amin. Monggo Pak Dedi. Ya, ini kurang lebih Bapak Ibu ya, misal seperti ini. Jadi ini kan ketika Anda punya budget, kan Anda bisa lihatin ya. Kalau misalnya kenapa harus dianalisa, Anda lihatin, oh ternyata misalnya ya, sales-nya itu HPP dibanding sales tahun 2018 adalah 67%, ya. 2019 ternyata naik 72%. 2020 naik 75%, ya. 2021 naik 72%, ya. Tapi kita lihat di sini 2018 ke 2019 secara sales, ya saya kasih warna biar kelihatan. Ini naiknya berapa? Kita kurangin. Dikurangin, saya bagiin dengan angka ini. Ya, kita cek. Naik berapa persen nih tahun kemarin? Nah, 25% ya. Tahun 2020 naik berapa? 20%. 2021 naik berapa? 16%. Ya. Ini data salah Pak Ibu ya, ini data salah. Jangan tahu ini benar. Ini karena saya ngawur aja ya. Tapi minimal ketika Anda tahu ini, Bapak Ibu, ya. Oh, ternyata kok turun jeleknya. Turun naik yang agak tinggi deh. Ini naiknya misalnya 25, saya naikin 35 deh, ya. Ini naikin misalnya 45 deh, ya. Biar kita punya semangat lebih kenceng nih, atau 50 deh. 50. Nah, ya. Jadi kelihatan tadi naik. Oh, naik nih, ya. 20, 25, 35, 50, maka 2022, misalnya ngomong aja kita belum buat budgetnya 2022 gitu ya, maka saya harus buat berapa persen? Ya, tapi lihat dulu dari sini, targetnya dulu. Oh, ternyata saya mau naikin kira-kira 50% masuk kali Pak ya, atau 60% mungkin ya, saya naikin. Ya. Saya kaliin 160%.
Nah, ini budget 2022. Masuk akal enggak? Wah, Pak, angkanya kok naiknya signifikan nih, Pak ya. Tiba-tiba kok naiknya jadi kurang lebih 80 Pak, 60%. Ketinggian, Pak, udah turunin ya. Masukin 50%. Salesnya teriak-teriak, Pak ya. Nah, kan ini mesti di-adjust ya. Tapi ini Pak Ibu harus cek data dulu. Oh, naiknya sekian nih, gitu ya. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, ternyata naiknya sudah segini. Kalau ternyata saya belajar ilmunya digital marketing, gitu ya, saya coaching, gitu ya, saya harus naiknya lebih tinggi nih. Nah, itu yang pertama yang Anda harus pastikan. Ya. Yang kedua, Anda mesti cek juga terkait dengan ini, Pak. Ya, terkait dengan ini dulu, HPP-nya. Ya. Jadi Anda tahu, oh ternyata HPP-nya itu sekian. Oh, HPP-nya itu kurang lebih, misalnya ini ketinggian, berarti ini ketinggian. Misalnya 60 kapan lah, ini misalnya 69 lah, gitu ya. Ini 70 lah, gitu ya. Oh, ternyata HPP-nya naik, Bapak Ibu ya, setiap tahun naik 1%. Kenapa kok naik? Oh, karena ada inflasi. Ya, karena ada inflasi maka harganya naik, tapi harga jualnya nggak terlalu naik. Ya, maka gimana ya? Udah Anda budgetkan kurang lebih biasanya berapa? 70% deh. Nah, masukin seperti ini Bapak Ibu. Ya, 70% kurang lebih. Nah, ini jadi budget apa kalau kita ngomong HPP? Budget terkait Anda punya pembelian. Ya, kalau kita ngomong di HPP. Oke. Nah, ketemu nih kurang lebih segini omsetnya. Ya, untuk bersihnya segini. Ya. Terus turun ke bawah Pak Ibu terkait dengan biaya. Ini sudah mesti dilihat. Oh, tahun ini ternyata 13. Ini kok turun. Ini ternyata naik. Turun. Ini naik lagi. Nah, ini kenapa? Nah, yang perlu Anda perhatikan Bapak Ibu, ketika membuat budget, tidak bisa semuanya linear. Ya. Jadi maksudnya apa? Ketika cost naik, ketika omset naik, belum tentu Anda membuat cost-nya itu ikutan naik. Ya, karena ini di dalam perusahaan Anda ada biaya yang akan align, yang akan sesuai ketika omset naik, cost-nya ada ikut yang naik. Jadi dia akan serupa. Misal Anda perusahaan misalnya jasa deh, ya Anda jualan jasa ya. Kalau Anda jualan jasa, Anda misalnya jasa fotografer gitu ya, atau jasa event organizer, atau seperti saya atau dengan Sinergia jasa coaching gitu ya, foto orang. Begitu omset naik, maka cost gaji akan ikut naik. Nangkep? Nangkep Bapak Ibu ya? Nangkep nggak nih? Kok rasanya nggak ada yang respon? Semoga nangkep ya. Semoga nangkep ya. Ya, kliennya tambah banyak, kelilingnya tambah banyak soalnya Pak ya. Nah, kerja bertambah. Jadi ada biaya-biaya yang linear, yang sama. Ya. Contoh gini, Anda misalnya perusahaan penyedia jasa tracking, ya, Anda nyiapin tracking. Kalau omset naik, pasti cost BBM itu ikut naik. Nangkap? Nangkap ya? Kalau Anda omsetnya naik, trackingnya naik, omsetnya, maka biaya BBM ikut naik. Ya. Tapi ada biaya juga yang nggak harus naik. Ya, begitu omset naik, belum tentu budget untuk cost-nya itu ikut naik. Tentu, kalau Anda di perusahaan dagang, ya, ketika usaha itu omsetnya naik, maka belum tentu biaya gaji itu ikut naik. Nangkep? Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda menganalisa biaya ini, Anda nggak boleh terkecoh. Oh, kelihatannya kok naiknya segini ya, ya wes misalnya yang contoh ya, saya buatin misalnya karena ini rata-rata kalau average ya 13, 11, 12, 16 ya, tak rata-rata 15% gitu ya. Saya tak naikin 15% gitu aja wes, ya wes saya tak kali dari sini 15%. Oke, ini kan simpel-simpelnya gitu ya. Sini 15% ini yang ngomong biaya gaji gitu ya. Pernyataan saya Bapak Ibu, belum tentu biaya gaji ini harus naik 15%. Kalau misalnya Anda usaha dagang, Anda nambah omset, nggak harus Anda nambah sales. Nggak harus Anda nambah SPG. Dan nggak harus Anda nambah admin. Nangkap Bapak Ibu ya? Ada gambaran ya? Jadi ini yang ketika Anda analisa, Anda harus tahu bahwa komponen mana yang memang waktu omset naik, dia ikut naik. Tapi ada yang omset tidak naik, omset naik, dia tetap sama. Nah
Nah, itu Anda mesti perhatikan. Atau bahkan cenderung turun malah, bukan naik. Ya, itu Anda mesti perhatikan. Baru Anda tetapkan ini, Bapak Ibu. Oke, Anda netapin dulu. Oh, ternyata transportnya ini nggak perlulah 2%. Oh, ini 2% misalnya gitu ya. Nah, samain dulu deh. Ya, karena sama ya. Sekalian ada pertanyaan nih Pak. Yang Silakan. naik nggak naik fixed cost atau variable cost atau biaya langsung atau tidak langsung Pak? Nah, fixed cost, variable cost ini tergantung bukan fixed cost atau variable cost, Pak. Ya, kalau fixed cost itu adalah biaya yang pasti Anda keluarkan. Ya, variable cost adalah biaya yang terkait hal tertentu baru dia harus dikeluarkan. Jadi ada pencetusnya baru dia bisa keluar. Ya, nah, tapi yang saya ngomong adalah karakteristik biayanya. Ya, contoh misalnya gini, Anda punya biaya entertainment. Oke, biaya entertainment kepada klien, entertainment kepada pihak ketiga, entertainment kepada pihak yang lainnya. Ini kan variabel, oke? Tapi variabel ini bisa jadi kan tidak harus ikutan naik ketika Anda omsetnya naik. Nangkap ya? Nah, kalau kita ngomong biaya fix apa? Biaya gaji kan fix. Kan ini tentunya variabel ya. Ini coba saya contohkan yang lain. Biaya gaji kan fix, ya. Biaya gaji fix. Tapi juga kalau tadi ngomong biaya gaji fix, kalau misalnya Anda industrinya dagang, gitu, belum tentu ikutan naik. Ya. Tapi bisa jadi karena Anda omset naik, kalau misal saja ya Anda itu butuh gerai, ya Anda karena strateginya adalah membuka cabang. Ketika omset naik, bisa jadi biaya sewa ikut naik. Nangkap? Ada gambaran Pak Ibu ya. Semoga nangkap ya, ini karena butuh waktu cukup panjang sih. Nah, waktunya terbatas. Jadi semoga bisa tak giniin Anda bisa lebih nangkap ya. Kurang lebih ini dulu ya biar Bapak Ibu bisa kalau bisa misal ada yang bingung coba silakan ditanyain ya supaya kita bisa jelaskan lebih. Baik. Detail, ya. Ini langsung Pak Dedi ada banyak pertanyaan juga Pak. Tadi kalau apa ya dalam kondisi normal setiap tahun sudah ada datanya untuk perkiraan biaya. Kalau kayak pandemi kemarin kan ini kondisinya naik turun, kita nggak punya data pembanding yang jelas gitu ya Pak ya, variabel naik turun. Apa nih Pak yang bisa dibuat untuk menentukan persentasenya? Ya. Nah ini pertanyaan dari yang keren. Ya. Jadi gini, di dalam membuat budget Bapak Ibu ada namanya persentase toleransi. Ya. Jadi ada namanya persentase toleransi, ya. Dan membuat budget harus Anda coba dicekkan dengan kondisi yang serupa. Jadi, kalau misal Anda membuat budget Anda, ini bukan berarti tidak boleh ya, karena setiap usaha kan beda-beda, ya. Kalau Anda membuat budget Anda, ketika kondisinya Anda sekarang lagi 2022, membuat budget 2023, di mana misal saja COVID ini ternyata berakhir di 2022, misal saja, dan semua berdoa sama, ya, COVID berakhir. 2023 Anda buat budget, terus Anda lihat datanya 2020. Saya yakin dan percaya data tersebut tidak relevan. Ya, karena 2020 Anda ada namanya pembatasan tempat, pembatasan jam kerja, ada sebagian ada yang di PSBB, Anda nggak bisa jualan, gitu ya. Akhirnya nggak sinkron. Udah lagi Anda misalnya Anda tipikal pimpinan yang suka memberkatin orang, ya. Timnya tetap masuk, dibayar penuh, Anda nggak perlu potong, ya, Anda bayar penuh, terus persentase gajinya sudah pasti bengkak di saat itu. Over budget nanti. Over budget. Jadi Anda harus adjust. Oh ternyata kalau normal nggak mungkin segini. Maka tadi saya ngomong harus dianalisa dulu. Jadi ketika membuat budget Bapak Ibu tidak bisa ada rumus yang pasti, ya. Bisa pakai rumus misalnya tren. Kalau kita ngomong di keuangan ya, average itu bisa, atau tren gitu ya, kenaikan itu ada terus trennya ya, itu bisa. Tapi apakah pasti? Belum tentu. Maka Anda harus cek. Oh ternyata kalau 2020 pakai budget ini nggak bisa nih, saya nggak bisa pakai. Saya kira-kira saya coba pakai yang 2019 deh, atau saya pakai yang 2021 lebih relevan. Nah, terus Anda tentukan, oke, kira-kira sekian nih. Anda plotin dulu angkanya. Nangkap? Semoga menangkap ini beberapa pertanyaan tadi dari Mbak Febriana, terus satu lagi saya lupa. Terus ada satu pertanyaan lagi Pak, ini tadi sempat saya tangkap juga. Misalnya kalau ada defisit anggaran nih Pak, oleh kelebihan, terus ngambilnya dari mana Pak? Kalau strateginya gimana nih mindahin duitnya itu? Defisit anggaran itu Pak Toto, ya. Adjustment ya Pak ya? Adjustment ya.
Ini sih belum. Ini kita balik dulu ya. Saya selesaikan slide-nya dulu ya. Biar saya tak Excel-nya ya. Sudah nggak sabar dia. Saya silakan dulu ya. Saya selesaikan Excel-nya dulu, tak jelasin dulu, terus tak tuntun di Excel, terus tak lihatin nanti ya. Ya, ini sekitar 4-5 menit lagi nggak apa-apa Pak Dedi ya? Boleh Pak. Saya coba. Ya, silakan. Kejar ya. Nah, ini keempat ya. Ini ya Pak Ibu ya, review dan evaluasi budget ya. Kurang lebih apa yang dilakukan ya. Update realisasi budget secara berkala. Ini penting ya. Tadi kan nyambung sama over budget ya. Terus meeting kan. Keluar Pak Dedi, izin. Halo? Oh, belum saya keluar ya? Oke, belum keluar ya. Mohon maaf. Ya. Ini kelihatan, Pak Ibu? Yes, sudah keluar. Ya. Jadi yang langkah keempat adalah review dan evaluasi budget Anda ya. Apa yang dilakukan? Pertama, update realisasi budget Anda secara berkala ya. Terus meetingkan secara periodically dengan tim Anda dalam pencapaian realisasi budget tersebut. Jadi, Bapak Ibu ketika membuat budget jangan Anda keep sendiri. Timnya harus tahu, terutama tim-tim inti ya, bukan semua tim. Tapi tim-tim inti yang memang waktunya tahu, Anda harus tahu supaya transparan ya. Dan budget ini konsepnya harus gotong royong. Ya, jadi jangan Anda yang membuat sendiri, Anda yang mengontrol sendiri nggak bisa. Harus semua tim juga terlibat dalam proses pembuatannya. Ya, kalau secara detail, waktu tadi saya ngomong dibudgetkan secara angka di Excel, itu di breakdown lagi Bapak Ibu. Secara in detail itu ngeluarin apa? Ya. Oh, ternyata saya punya budget untuk A, B, C, D, F. Itu harus ditulis. Jadi bukan hanya Anda tulis, oh kira-kira segini, tidak boleh. Anda harus tahu, berdasarkan goal perusahaan, saya bakal mengeluarkan A, B, C, D, F. Ya. Itu harus dibudgetkan per apa yang akan dikeluarkan. Ya. Terus dimitingkan ya secara periodically ya. Terus apa lagi? Nah, selalu nilai ulang budget yang terkait dengan pengeluaran dan selalu perbandingkan dengan realisasi omset yang didapat. Pak, ini penting. Ya. Jadi ketika nanti misal saja terjadi budgetnya ini ternyata target omsetnya meleset, maka Bapak Ibu secara semuanya terkait dengan cost itu harus Anda adjust. Ya, jangan sampai ketika Anda saya sekarang target omsetnya 100M gitu ya. Maka cost untuk marketing misalnya 5%. Which is adalah kurang lebih 100M berarti 5 miliar ya, kurang lebih. Ternyata omsetnya turun menjadi cuma 70M, tapi nggak Anda adjust. Budget marketing tetap 5 miliar, nggak boleh Bapak Ibu. Maka yang tadi terjadi over budget. Maka ketika Anda sudah punya budget, harus direview setiap bulan. Setiap bulan Anda review, harus dipersentasekan. Cost-nya setiap tadi itu sudah berapa persen realisasinya. Dan harus ada yang ibaratnya ada kipernya Bapak Ibu. Ya, divisi keuangan harus bisa jadi kiper supaya budget tadi tidak sampai over. Kalau over dia harus semprit. Prit, kartu kuning. Nah, itu tugasnya si divisi keuangan gitu ya yang ribet. Prit, kartu merah sudah 90%, nggak boleh keluar lagi. Nah, itu harus diomongin. Ya, jadi tidak boleh sampai over budget. Kalau bisa, selama Anda kontrol. Tapi tentunya ketika dalam perjalanan misal saja, ya. Oh, saya ini mentok Pak, wis iklan Pak. Tapi ternyata kondisi ekonomi belum membaik gara-gara perang Rusia Ukraina. Rusia Ukraina belum selesai Pak. Ternyata masuk Pak perangnya maunya perang Pak katanya gitu ya Pak, katanya mudah-mudahan enggak gitu ya. Cina sama Taiwan gitu ya. Akhirnya ekonomi slowing down lagi, nggak naik-naik. Udah budget marketingnya digenjot tapi nggak naik-naik. Terus sudah habis. Tapi kalau nggak digenjot marketing lagi, bisa jadi omsetnya malah nggak nambah. Gimana? Nah, Bapak Ibu di situ butuh namanya adjustment. Ya, ini kuasanya Anda sebagai pimpinan yang menentukan oke keluar atau oke nggak keluar. Ya, jadi si finance itu jagain bagian kipernya. Setelah sudah mau over budget, Anda yang memutuskan. Oh ya wes keluarin, tidak apa-apa, kita harus keluarkan karena ini penting ya. Atau wes tidak usah tunda tahun depan. Nah, itu ada yang nangkap ya Pak Ibu ya. Ini kurang lebih yang keempat. Semoga menjadi terkait dengan apa budget ya. Ya, terus apalagi nah ini ya. Oh, ini masih ini yang terakhir ya. Strategi agar membuat budget Anda lebih modernisasi ya Ibu ya. Adalah nah ini ya Pak Ibu ya. Pecah target menjadi bagian-bagian kecil. Ini penting. Jadi kalau Anda membuat budget misalnya 100M. Oke, jangan Anda budget 100M terus Anda taruh nih pokoknya target itu 100M. Ya, mumet juga bagian salesnya. Ya, harus dipecah.
100M itu sekarang tak lihat di story-nya Januari, Februari, Maret, April tahun-tahun sebelumnya itu kurang lebih sekian, maka tak pecahin. 100M ini kira-kira di Januari targetmu adalah kurang lebih 9M. Di Februari targetmu kalau sudah dari story data kira-kira 8M. Maret kira-kira karena kondisinya kurang baik mungkin 7M. April baik nih, April 12M dan sebagainya. Anda breakdown. Ya. Jadi targetnya di breakdown setiap bulan. Oke? Supaya gampang dicerna sama tim Anda. Setelah misalnya dicerna setelah di breakdown tiap bulan, Anda breakdown lagi. Misalnya nih, saya coba contoh ya, misalnya penjualannya kosmetik deh, gitu ya. Saya contoh ya. Oh, kalau dari data, maka dari Januari yang 9 tadi, maka saya harus jualan misalnya untuk wajah, kosmetik wajah, itu kira-kira harus 5M produknya ABCD. Ya. Untuk produk yang misalnya, mohon maaf, misalnya wajah dan muka gitu ya, wajah muka, wajah misalnya badan ya, oh ternyata harus sekian M. Oh ternyata untuk tangan kuku misalnya gitu ya, ini ngawur-ngawur aja gitu ya, oh sekian ternyata harus. Jadi Anda dari paket yang besar, Anda breakdown lagi tiap bulan, kalau bisa di breakdown lagi tiap jenis produk. Nangkap? Semoga nggak bingung ya. Semoga nggak bingung. Saya harapkan semoga nggak bingung ya. Coba Ibu ya. Terus ini ya, detailkan setiap komponen budget, itu harus penting ya, detailkan setiap komponennya supaya jelas, jadi Anda tahu apa yang dikeluarkan ya. Terus yang terakhir, transparan dan mudah termonitor oleh manajemen. Jadi harus ada ini apa namanya, pencapaian dan kawan-kawan. Kurang lebih itu Pak Sanjaya. Mohon maaf kelebihan ini. Tapi luar biasa Pak. Terima kasih. Pak Dedi tahan dulu ini. Ya. Bapak Ibu kasih aplaus dulu buat Pak Dedi. Tapi belum berakhir ya, karena Pak Dedi nanti di sesi terakhir saya minta berikan satu catatan ya. Jadi kita kasih kesempatan Pak Dedi. Nah ini Pak Dedi minum dulu. Bapak Ibu sampai sejauh ini luar biasa banget Pak Dedi sampai praktekin begitu ya. Bapak Ibu boleh drop di kolom chat dong. Insight apa yang didapat, belajar hal baru apa yang didapat. Boleh drop di kolom chat. Ayo. Apa hal baru yang mungkin sangat sederhana yang akhirnya ditemukan gitu ya. Saya tadi barusan dapat satu tentang bandingin data. Ayo boleh daging semua. Ayo Pak, dagingnya daging apa Pak? Mas dalam, mas luar. Prosentase toleransi, oke. Rencanakan kontrol evaluasi, oke, good. Nah, budgeting yang mana nih Pak Rusli? Perlu planning dulu ya. Oke, hal baru apa nih Bapak Ibu yang bisa Anda temukan? Nah, mikirnya jangka panjang ya, nggak asal untuk besok-besok aja. Inspirasi dan trik, terima kasih Pak Billy Prani. Waduh, banyak ya. Laporan yang harus diproses setiap tahun. Ya, penentuan persentase toleransi, tadi barusan ada pembanding ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu. Boleh, tetap drop di kolom chat. Nah, Bapak Ibu, sambil kasih kesempatan Pak Dedi bernapas sebentar, sebelum Pak Dedi nanti saya minta kasih ini Pak, untuk merangkum ini hal yang menurut Pak Dedi jadi kata kunci yang penting banget untuk para business owner atau para ini ya teman-teman yang di finance bisa jadi atau di semua divisi deh yang bikin budget apa gitu ya. Ada informasi Bapak Ibu ini nyambung banget dengan budgeting. Teman saya Wisnu akan sharing tentang ada informasi tentang ngomongin latihan tentang keuangan nih, seru nih. Silakan Mas Wisnu. Oke, thank you Kak Sanjaya. Thank you Pak Dedi atas waktunya malam hari ini. Nah, ini nyambung teman-teman apa yang disampaikan sama Pak Dedi. Kalau aku yakin nih teman-teman malam hari ini meluangkan waktu malam hari ini untuk belajar bareng Pak Dedi adalah orang-orang pembelajar ya teman-teman. Nah, di sini sekalian aku informasikan beberapa pembelajaran yang bisa teman-teman ikuti di bulan September nanti. Wah, ini nyambung dengan materinya Pak Dedi pas malam hari ini. Kalau tadi Pak Dedi bilang tentang keuangan, bilang ada budgeting, ada biaya tenaga kerja, ada biaya pelatihan. Nah, itu akan lebih spesifik nanti di LOT, Live Online Training, kita akan berbicara lebih detail terkait biaya tenaga kerja itu seperti apa sih pembagiannya, biaya training tuh gimana sih pembagiannya gitu ya. Itu di 6 September 2022 jam 16.00. Jangan sampai kelewatan. Gimana sih caranya ngikutin ini gitu ya. Tenang, pembelajaran live online training ini nggak cuma terjadi satu kali dalam satu bulan. Setiap bulan itu akan ada. Jadi misalkan September ada, Oktober ada, sampai November dan Desember. Tiap bulan pasti ada.
Gimana caranya? Teman-teman tinggal join aja di HCA Online Mentoring Program. Teman-teman langsung dapat pembelajaran ini setahun full gitu ya. Sama tools-toolsnya juga ada di sana semua. Jangan sampai ketinggalan program pembelajaran kita di bulan September. Langsung cus join aja. Gimana caranya? Nanti ada teman-teman Sinergia yang akan drop link gimana caranya join di HCA Membership dan ikut live online training di bulan September. Itu pembelajaran yang pertama. Menarik ya? Ayo ikut teman-teman. Wah, luar biasa ini. Oke, kemudian saya juga akan ada sharing. Ini sebuah pembelajaran yang besar teman-teman. Kita Sinergia akan bikin namanya Human Capital Conference gitu ya di 30 sampai 1 Oktober. Nah, pertanyaannya apakah kita akan tetap eksis di tahun 2030? Wah, itu ya teman-teman ya. Nah, apa aja sih pembelajarannya di 2 hari ini gitu kan? Kalau penasaran, apa sih pembelajarannya ini? Kelihatannya menarik gitu ya. Di situ akan ada 15 pembelajaran dan ada kurang lebih 5 topik besar yang bisa teman-teman ikuti di situ gitu ya. Semua teman-teman bisa ikuti di situ. Kita mulai di 30 September sampai 1 Oktober gitu ya. Teman-teman bisa ngikutin di situ dan kita mulai hari ini, bukan hari ini ya, let's say. Leadership. Sorry, ada yang sorry ya Ibu, minta tolong di mute gitu ya. Suaranya ada yang bocor dikit, nggak apa-apa. Nah, gimana sih caranya join gitu ya teman-teman? Nanti teman-teman tinggal masuk aja di hccon.id gitu ya. Nanti linknya juga akan di drop sama teman-teman Sinergia di sini. Tinggal klik aja di situ, teman-teman bisa join. Nah, saya saranin ya teman-teman, di sini ikut yang Premium Pass, gitu ya. Apa sih manfaatnya Premium Pass di HC Conference ini? Banyak banget, gitu ya. Teman-teman bisa dapetin recording dari semua sesi ini. Itu banyak ya, 15 sesi itu dapat recordingnya semua itu. Dan teman-teman bisa ikuti, dapat link Zoom untuk semua sesi ini secara bersamaan. Selain itu, ada e-certificate yang teman-teman dapat, ada modul semua yang ada di sini yang bisa teman-teman dapetin, sama ada 10 free tools dan voucher yang menarik. Total hadiah yang didapat nih Kak Sanjaya nih, sekitar 6,5 juta kalau ikut yang Premium Pass. Padahal harganya tidak sampai segitu Kak Sanjaya. Harganya itu cuman kalau ikut yang early bird ini ya, yang periodenya dari tanggal 17 sampai 25 Agustus ini teman-teman cuman bayar berapa sih ngikutin ini? 350.000. Nah, ini murah banget ini. Murah banget ya, murah banget. Langsung join gitu ya. 15 pembelajaran 350.000 2 hari. Langsung nanti teman-teman bisa langsung masuk ke link yang sudah di drop sama teman-teman Sinergia. Daftar. Jangan sampai ketinggalan. Batas waktunya 350.000 itu cuma sampai 25 Agustus. 25 Agustus. Ya. Nah, tuh Pak Cahyuk sudah murah banget. Ayo Pak, segera daftar. 17 sampai 25 Agustus aja. Buruan daftar. Banyak manfaatnya. So, yang terakhir saya akan drop juga ini free. Kalau ini free tools untuk melihat leadership kita, teman-teman. Jadi kita self leadership, kita melihat di situ kita ada di posisi mana leadership kita. Ini free, ya ini free kalau ini teman-teman bisa akses untuk melihat level leadershipnya teman-teman yang ada di sini. Nah nanti link juga bisa di drop, bisa dilihat sama teman-teman Sinergia akan drop di kolom chat, langsung bisa akses di situ. Oke, itu Kak Sanjaya 3 hal ya. Saya sampaikan di teman-teman malam hari ini. Luar biasa teman-teman pembelajaran malam hari ini. Luar biasa. Terima kasih Mas Wisnu. So Bapak Ibu jangan sia-siakan kesempatan tadi sampai tanggal 25. Tanggal 25 itu besok ya. Artinya ini yang kalau dapat harga yang benar-benar ini diskon habis ya 350.000 15 materi Bapak Ibu. Dan ini yang ngomong pembicara-pembicara yang kompeten ya. Jadi kalau 350.000 dibagi 15 itu cuma 23.000 loh. Ayo segera langsung saja daftar di link yang tadi sudah dituliskan sama teman-teman Sinergia. Oke, terima kasih Mas Wisnu dan sekarang kembali ke Pak Dedi lagi. Bapak Ibu, yuk kita dengarkan sama-sama. Pak Dedi, kalau boleh diminta untuk memberikan garis highlight gitu Pak Dedi. Ketika tadi bicara budgeting itu
ngelihat pendapatan dan pengeluaran seimbang nggak, dikontrol, ada evaluasi, ada adjustment dan lain-lain. Pak Dedi, apa yang paling penting untuk di-highlight oleh teman-teman, Pak? Silakan Pak Dedi. Yang paling penting di-highlight adalah budget itu harus dibuat dengan benar-benar, gitu ya. Dengan benar-benar, tapi harus dibuat dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Jadi nggak boleh ngasal. Karena selama ini juga sebagian perusahaan itu karena nggak tahu caranya buat budgetnya ngasal, gitu ya. Tadi ya nggak dianalisa, gitu ya. Apalagi kepepet ini Pak ya. Ayo deadline tanggal sekian, masing-masing departemen segera mungkin gitu ya. Itu. Karena nggak departemennya juga nggak dikasihin arahan. Kadang-kadang kan ownernya juga terbatas. Jadi itu pokoknya kamu buat budget deh, gitu ya. Kira-kira gimana sih? Nah, mereka asal buat budget. Jadi ketika asal buat budget, pengalaman kami itu tidak bisa terrealisasi dengan baik. Jadi penting waktu ngeplan budget itu harus dibuat dengan sebaik mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, proses controlling Pak, ini paling penting. Ya, jadi kalau buat budget tadi jangan sampai ada loss. Makanya banyak orang yang over. Kenapa? Karena nggak ada kontrol, jalan aja. Nggak pernah di-meetingin. Nah, kalau kami tiap bulan harus di-meetingin Pak, budgetnya gimana, rasnya gimana, gitu ya, kipernya gimana, terus capain. Udah over nih harus ngapain? Mana budget yang bisa dihemat, dipotong-potongin, gitu ya, sesuai dengan persentase pencapaian omset yang terrealisasi, gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dedi. Artinya ini bikin budget benar-benar ya, semua data dipertimbangkan. Lalu ini kerja tim Bapak Ibu. Jangan biarkan, ayo teman-teman finance yang ini ya, jangan biarkan Bapak Ibu ownernya kerja sendiri gitu ya. Ayo ini loh, ada angka-angka dan segala macam. Ini kerja bersama dan dikontrol bersama. Baik Pak Dedi, luar biasa banget. Terima kasih untuk kesempatan malam ini Bapak Ibu. Boleh kasih applause, boleh kasih jempol, boleh kasih apapun. Yang setuju materi malam ini keren, langsung drop di kolom chat, tulis saya menarik, apapun. Boleh. Yo, yes. Wah, Pak John. Woi, langsung dikasih jempol banyak. Luar biasa. Top, katanya Pak Agung. Keren, Pak Dedi. Oke, terima kasih. Waduh, jempolnya sampai nggak cukup, Pak Amin. Dan terima kasih, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Dan yang masih ingin terhubung dengan Pak Dedi, jangan khawatir. Pak Dedi, Instagramnya masih tetap ini ya, Pak ya. Online di, kalau nggak salah, Dedi Sidarta _official ya, Pak ya. Yes, nah, yes, Novel boleh drop di situ. Kalau ada pertanyaan, boleh Pak teman-teman tanya. Nanti konsultasi lebih lanjut ke Pak Dedi, boleh ya? Monggo. Ya, baik. Baik, teman-teman Pak Dedi, terima kasih banget. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk kesempatan belajar malam ini. Walaupun kita molorin dikit, Bapak Ibu masih bertahan. Aplaus untuk Anda, luar biasa. Yeah. Dan kita akan jumpa lagi Bapak Ibu di pembelajaran berikutnya di Leaderstock bulan September. Dan jangan lupa ada HC Conference yang tadi sudah disebutin harganya murah banget. Ayo berbondong-bondong ikut. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Sampai jumpa, sukses untuk semua usahanya. Sehat selalu. Selamat malam. Yuk. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Agung. Pak Dedi, selamat malam. Pak Sanjaya, teman-teman Beauty Kendari. Semua. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat Pak Dedi. Sehat-sehat juga Mas Sanjaya. Terima kasih Bapak semuanya. Terima kasih. Pak Nathan, terima kasih. If you need me now, I would hold you tight, hold you tight. If you change your mind, don't wait till the moment's right. Thank you, Dad. Thank you, Bu Amel. Sorry, aku Apa-apa, Bu. Minggu depan kita ngopi cantik. iya. Aku bentar balas ya. Tempatnya Siap. santai aja. Waktunya oke. Oke. See you ya. See you. Bye. Thank you Pak Dedi. Thank you. Saya pamit dulu ya semuanya ya. Yuk. Bye. Yuk Mbak Amel, selamat mempersiapkan acara. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Zaudi, Pak Sifat, Muhammad Husnus Sifat, selamat malam. Pak Hengki, selamat malam. Selamat malam semuanya. Yuk, selamat beristirahat. Pak Joni, sampai jumpa lagi Pak John Huwei.
Pak John, segera daftar Pak John. Langsung Dari daftar. Papua, jangan dari lupa. Papua saya. Wih, mantap, langsung daftar ya. Langsung daftar nih Pak Joni. Gampang itu. Ikut aja conference Pak Joni. Ayo. Ikut Pak. Pak Billy, terima kasih. Selamat malam. Ya, daftarnya lewat mana? Lewat link tadi ya? Link tadi. Iya lewat Betul, tadi Pak John yang saya kirim. Oke. Iya. Yang terakhir tadi Pak. Jumpa di konferensi ya Pak ya. Saya itu tanggal 1 tuh dimulai jam berapa? Soalnya saya ada kegiatan tanggal 1 juga. Oh, tanggal 1 itu dari pagi sampai sore. Kalau Pagi jam berapa? Siang. Paginya jam 9 sampai sorenya jam 16.30. Tapi kalau ikut premium nanti dapat rekamannya Pak, walaupun nggak Kalau ikut. premium dapat rekamannya Pak meskipun nggak ikut bisa. Di Papua jam 11 siang dan itu Ya. saya ada kegiatan full day tanggal 1. Kalau ikut premium nanti dapat rekamannya Pak, walaupun tidak Kalau ikut. tanggal 30 31 ya belum ada kegiatan, masih bisa ikut full. Tapi jangan khawatir Pak, ikut aja daftar karena nanti akan dapat rekamannya full. Bisa stop. Ya, tapi tanggal 30 dan 31 bisa ikut full ya. Yang tanggal 30 sama 1 Pak. 30 sama 1 Pak. 31. Oh, 31 nggak ada. 31 nggak ada. Tanggalnya Oh, jadi 2 hari September. 30 dan 1. iya, Betul. 30 dan 1. Berarti Betul. 31 bisa full day. Yes, mantap Pak. Terima kasih Bu Umi, selamat malam. Ya. Bisa di stop dulu men, gengs, rekamannya gengs.